Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battle Throne The Heavens Season 7. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Suara tenang perlahan bergema di atas tempat latihan, menyebabkan jeritan tajam mengeras pada saat ini. Semua orang melihat sekeliling mereka. Mata mereka dipenuhi dengan banyak emosi yang berbeda. Ekspresi kepala klan dari klan He berubah sedikit saat suara itu terdengar. Masalah belak-belakan dari kata-kata pihak lain menyebabkan dia mendengus dingin. Namun, kakinya tidak terus turun. Sebaliknya, dia perlahan-lahan menariknya dan berbicara dengan suara yang dalam. Bolehkah saya tahu teman mana yang ada di sini? Ini adalah masalah klan He saya. Tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Mata kepala klan-klan He perlahan menyapu ke sekeliling saat dia berbicara. Namun, dia sebenarnya tidak dapat menemukan jejak orang yang berbicara, menyebabkan hatinya sedikit tenggelam. Anda mencari saya. Raungan sedikit menggelegar tiba-tiba bergema di langit tepat saat mata kepala klan He melihat sekeliling. Sosok hitam perlahan muncul di tempat latihan dan berbicara dengan yang pertama sambil tersenyum. Sosok berjubah hitam yang tiba-tiba muncul menyebabkan mata di kepala klan He sedikit menyusut. Kecepatan ini matanya perlahan bergeser ke atas. Akhirnya, mereka berhenti di wajah muda itu. Dia langsung terkejut. Usia yang terakhir jelas membuatnya terkejut. Mata Kagang yang berwajah pucat segera memancarkan kegembiraan liar saat melihat sosok manusia berjubah hitam yang telah muncul. Dia berjuang dalam upaya untuk bangun tetapi tidak berhasil karena lukanya terlalu parah. Tindakan Kagang segera menimbulkan keributan di tempat latihan. Banyak orang dari Bloody Battle Mercenary Company menggunakan tatapan bahagia untuk melihat sosok berjubah hitam itu. Sebagian besar dari mereka telah mendengar bahwa alasan kemampuan Bloody Battle Mercenary Company untuk menghindari bencana dihilangkan adalah karena bantuan ahli misterius ini. Dia adalah Tuan Misterius Xiao Yan. Tatapan pria paruh baya berwajah pucat itu menyapu sosok berjubah hitam itu saat dia dengan lembut bertanya pada Ling Er di samping yang wajah cantiknya memancarkan kejutan yang menyenangkan. Namun, dia tampaknya masih terlalu muda. Posisi pria paruh baya itu secara tidak sengaja bisa melihat sisi wajah Xiao Yan dan dia tidak bisa tidak berbisik. Dia mungkin masih muda tapi dia sangat kuat. Ling Er meringkuk mulutnya. Dia benar-benar tidak setuju dengan cara pria paruh baya menggunakan usia untuk menilai kekuatan orang lain. Orang paruh baya itu tertawa getir ketika mendengar tanggapannya. Dia tentu saja berharap pemuda berjubah hitam ini sekuat mungkin. Namun, seseorang harus realistis dalam segala hal. Kepala klan dari klan He dapat mencapai kekuatannya saat ini setelah berlatih selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Dari penampilan pria muda berjubah hitam ini, dia sepertinya baru berusia sekitar 20 tahun bahkan jika ada yang membulatkan usianya. Jumlah waktu pelatihan ini, bahkan tanpa menyebutkan percakapan pribadi dari Bloody Battle Mercenary Company, kepala klan He telah menghentikan tatapan gelap dan seriusnya pada Xiao Yan setelah dia muncul. Mengingat kekuatannya, dia secara alami tidak dapat melihat kedalaman kekuatan Xiao Yan. Namun, kecepatan yang baru saja ditampilkan membuatnya sedikit takut. Jika tidak, kemungkinan dia akan langsung menyerang dan membunuh Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan masih seperti sumur tua sementara hati kepala klan He berkedip-kedip. Dia menarik Kagang dari tanah dan sedikit mengernyit saat melihat wajahnya yang putih pucat. Setelah itu, dia memasukkan pil obat ke mulut yang terakhir dan dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Serangan orang ini memang berat. Ekspresi pucat Kagang menjadi sedikit memerah karena kegelisahannya setelah menelan pil obat. Tangannya meraih lengan baju Xiao Yan, tetapi dia bahkan tidak dapat mengucapkan kalimat lengkap karena kegembiraannya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tersenyum ke Kagang. Dia dengan lembut berkata, "Tenang, Paman Kagang. Hari ini, Bloody Battle Mercenary Company tidak akan mengalami kematian satupun." Hei, kata-kata yang arogan. Kamu sebenarnya siapa?
Apakah Anda benar-benar berniat untuk campur tangan dalam masalah hari ini? Kepala klan dari klan He di samping segera tertawa dingin ketika mendengar ini. Para penjaga di sekitar dari klan He mengarahkan senjata tajam mereka ke tangan mereka ke arah Xiao Yan setelah tawa dingin terdengar. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Hati orang-orang dari Bloody Battle Mercenary Company segera menegang ketika mereka merasakan suasana tegang tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Tekanan yang dipaksakan oleh kepala klan-klan He pada mereka benar-benar terlalu kuat. Bahkan kemarahan acak oleh yang terakhir bisa membuat mereka khawatir. Namun, dengan hal-hal yang telah berkembang hingga titik ini, mereka hanya bisa berdoa di dalam hati mereka agar pemuda misterius ini benar-benar memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kepala klan He. Jika tidak hanya tidak ada anggota dari Bloody Battle Mercenary Company untungnya bertahan, tetapi bahkan pemuda itu juga akan menjadi orang yang tidak bersalah yang terlibat oleh mereka. Anda sangat tertarik dengan botol teratai api yang telah saya buat itu. Xiao Yan mengabaikan tatapan dingin yang pekat dari sekelilingnya dan melirik ke lubang yang dalam tidak jauh sebelum tertawa pelan. Ekspresi kepala klan He berubah sedikit setelah mendengar ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak karena terkejut. Kamu menciptakan benda itu. Xiao Yan mengangguk sedikit. Kepala klan He mengungkapkan senyum serakah di wajahnya saat melihat ini. Dia menunjuk ke banyak anggota Bloody Battle Mercenary Company di tempat latihan dan tersenyum muram. Kamu ingin menyelamatkan mereka? Xiao Yan tersenyum. Dia sekali lagi mengangguk di depan fokus yang sungguh-sungguh dari banyak anggota dari Bloody Battle Mercenary Company. Itu mungkin. Anda dapat menggunakan apa yang disebut botol teratai api untuk menukarnya. Satu botol ditukar dengan satu kehidupan. Sudut mulut kepala klan He terangkat menjadi senyuman gelap dan serius saat dia perlahan berbicara. Apa yang kamu katakan? Kepala klan dari klan He memberikan senyuman dangkal saat melihat tindakan Xiao Yan. Tidak ada. Xiao Yan tersenyum. Kata yang dia lontarkan menyebabkan wajah kepala klan He langsung menjadi gelap dan dingin. Orang-orang dari Bloody Battle Mercenary Company juga menunjukkan wajah abu-abu. Harapan di hati mereka perlahan hancur. Karena itu masalahnya, kamu harus pergi. Meskipun saya yang lama tahu bahwa Anda bukan orang biasa, klan He saya juga bukan kelompok tanpa nama. Jika Anda benar-benar ingin menemukan masalah dengan klan He saya, kemungkinan besar tidak akan ada banyak manfaat bagi Anda. Kepala klan dari klan He tertawa. Jika dia tidak sebagian takut dengan kekuatan pihak lain, kemungkinan dia akan lama menyerang dan menangkap Xiao Yan. Setelah itu, dia akan memenjarakan yang terakhir dan memaksanya untuk memperbaiki botol teratai api yang kuat setiap hari. Tinggalkan kota Qingshan dalam 10 menit dan aku bisa memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Xiao Yan mengabaikan tawa dingin kepala klan He dan perlahan berbicara dengan kecepatannya sendiri. Tidak hanya kepala klan dari klan He tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini, tetapi para penjaga klan He juga tertawa terbahak-bahak. Apakah orang ini bodoh? Dia benar-benar berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu di depan Do Wang yang kuat. Anda adalah orang pertama yang berani berbicara kepada saya dengan cara ini selama bertahun-tahun. Memang benar bahwa pemuda harus ditakuti. Kepala klan dari klan He perlahan menarik tawanya saat dia berbicara. Kilatan tajam melintas di matanya. Xiao Yan menghela nafas saat melihat ini. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Ada begitu banyak orang di dunia ini yang berpikir bahwa mereka hebat. Dia mengangkat tangannya perlahan dan segera mengarahkannya ke kepala klan He yang memiliki senyum dingin di sudut mulutnya. Xiao Yan menyipitkan matanya dan pakaiannya langsung berkibar tanpa adanya angin. Doki yang melonjak tiba-tiba keluar dari tubuhnya tanpa menahan. Pada saat ini, tornado sepertinya telah bangkit dari tempat latihan. Banyak garis retak dengan Xiao Yan di tengahnya mulai menyebar seperti jaring laba-laba. Xiao Yan saat ini sudah menembus puncak kelas Do Wang. Fluktuasi auranya saat ini adalah yang paling kuat. Oleh karena itu, ketika suasana hatinya berfluktuasi,
Doqi yang kuat di dalam tubuhnya yang sudah sebanding dengan seorang elit Do Huang keluar dari tubuhnya. Wajah semua orang di seluruh tempat latihan termasuk kepala klan He mengungkapkan ekspresi keterkejutan saat Doqi yang kuat terungkap. Aura ini sudah jauh melebihi kelas Do Huang. Tubuh milik kepala klan He diguncang oleh Doqi yang kuat dan dipaksa mundur selama lebih dari 10 langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Saat ini, wajahnya agak pucat. Senyuman dingin di matanya telah hilang sama sekali. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda di depannya ini, yang tidak terlihat lebih tua dari 20 tahun, sebenarnya adalah seorang ahli di kelas Do Huang. Tenggorokan kepala klan He berguling sedikit saat dia menelan seteguk air liur. Dia diam-diam mengeluarkan kepahitan di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa hanya dengan menemukan masalah dengan perusahaan tentara bayaran kecil, dia benar-benar akan memprovokasi orang yang begitu menakutkan. Kagang, Ling Er, dan yang lainnya juga menatap Xiao Yan, yang pakaiannya berkibar-kibar, dengan cara tertegun. Meskipun agak jauh, Doqi di dalam tubuh mereka menjadi agak tumpul di bawah tekanan itu. Dibandingkan dengan keterkejutan kepala klan-klan He, serangan yang mereka terima tidak diragukan lagi beberapa kali lebih besar. Ini karena mereka dengan jelas memahami bahwa pemuda berjubah hitam ini hanyalah seorang Doze, bahkan bukan seorang Dosi, hanya beberapa tahun yang lalu. Namun, dia saat ini melompat ke tingkat di mana dia bisa bersaing dengan ahli top dalam kekaisaran. Kecepatan pelatihan semacam ini benar-benar tidak manusiawi. Pria paruh baya dari Bloody Battle Mercenary Company juga memandang pria berjubah hitam yang jubahnya berkibar tanpa angin. Sukacita liar melonjak di dalam hati mereka beberapa saat kemudian. Perusahaan mercenari pertempuran berdarah telah diselamatkan. Doqi di dalam tubuh kepala klan He mengalir dengan liar dan mencoba yang terbaik untuk menahan tekanan yang datang dari Xiao Yan. Tatapannya berulang kali menyapu wajah muda yang tenang itu sementara badai berkecamuk di dalam hatinya. Sejak kapan elit muda Do Huang muncul di dalam kekaisaran? Pikiran ini bertahan di dalam hatinya. Pada saat tertentu, tubuh kepala klan He bergetar. Dia tiba-tiba teringat pertempuran besar yang intens di dalam kekaisaran belum lama ini yang telah mengubah situasi di dalamnya. Karakter utama dari pertempuran besar itu adalah seorang pria berjubah hitam yang sangat muda. Mata kepala klan He menyusut ketika dia memikirkan ini. Anggota tubuhnya sedingin es. Bahkan nadanya berubah sangat tajam karena keterkejutannya. Anda adalah kepala aliansi Yan, Xiao Yan. Suara tajam kepala klan He tidak diragukan lagi muncul seperti guntur yang meledak di telinga semua orang di tempat latihan, menyebabkan mata mereka menampakkan kebodohan. Xiao Yan mengangkat alisnya saat dia mendengar suara tajam yang mengejutkan yang keluar dari mulut kepala klan-klan He. Dia tidak mengatakan apapun. Namun, Doqi melonjak yang menyapu tubuhnya tidak melemah. Cahaya yang samar dan kuat juga berkedip di matanya. Postur persetujuan diam-diam oleh Xiao Yan ini menyebabkan tungkai kepala klan He berubah menjadi lebih sedingin es. Saat ini dia benar-benar memiliki dorongan untuk membenturkan kepalanya ke dinding dan mati. Dari semua orang, mengapa dia harus memprovokasi orang paling menakutkan ini di seluruh kekaisaran Jiama? Dengan reputasi yang dimiliki Yan Aliansi saat ini, kemungkinan mereka akan menjadi Mystic Cloud Sekte kedua dalam waktu singkat. Klan He belaka adalah sesuatu yang dapat dengan mudah dihancurkan beberapa kali di mata makhluk yang begitu besar. Wajah kepala klan-klan He sangat mudah berubah. Sesaat kemudian, seluruh tubuhnya menggigil saat dia merasakan tekanan dari aura yang kuat. Dia buru-buru menghilangkan semua pembelaannya sebelum membungkuk dan berbicara dengan hormat. Saya tidak menyadari bahwa kepala Xiao telah menghormati kami dengan kehadiran Anda. Saya berharap kepala Xiao bisa murah hati tentang pelanggaran saya sebelumnya. Klan He pasti akan mendengarkan niat kepala Xiao sehubungan dengan masalah ini. Berubah dari kedinginan gelap sebelumnya menjadi membungkuk rendah hati. Transformasi antara keduanya terjadi dalam sekejap. Semua tentara bayaran dari perusahaan mercenari pertempuran berdarah dan para penjaga dari klan He semua melebarkan mulut mereka,
dan menatap kepala klan dari klan He yang menundukkan tubuhnya sambil membuka mulutnya, muncul seperti seorang pelayan. Transformasi mendadak ini menyebabkan mereka mengalami kesulitan untuk pulih. Kepala klan dari klan He tidak peduli dengan tatapan di sekitarnya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat sepasang kaki dari jarak dekat. Keringat dingin berulang kali membasahi dahinya. Menjadi orang yang memiliki reputasi dan posisi dalam kekaisaran, dia mendengar lebih banyak tentang pertempuran besar yang mengguncang bumi, yang terjadi dengan Mystic Cloud Sekte, dibandingkan dengan orang biasa. Oleh karena itu, dia paling mengerti kekuatan menakutkan seperti apa yang dimiliki pria muda berjubah hitam di depannya ini. Dia tidak berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari kepala Xiao, yang bahkan dapat mengalahkan Yun San di kelas Douzong, bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Apalagi dia tidak sendiri. Klan He yang besar masih membutuhkan perlindungannya. Meskipun klan He memiliki reputasi di daerah barat laut ini, itu bukan apa-apa di mata makhluk besar seperti Yan Aliansi. Jika Xiao Yan benar-benar ingin klan He mereka menghilang dari kekaisaran Jiama, yang dibutuhkan hanyalah sepatah kata darinya. Karenanya, merendahkan diri sebenarnya adalah metode terbaik untuk melindungi dirinya dan klan He setelah hal-hal berkembang hingga tahap ini. Di sisi lain, jika dia bertindak keras kepala setelah menebak identitas orang lain, nasib mereka, dia jelas mengerti bahwa Xiao Yan bukanlah anak muda biasa. Kekejamannya terhadap musuhnya tidak kalah dengan orang tua yang licik. Tindakan kepala klan He ini juga menyebabkan para penjaga dari klan takut untuk bergerak. Mereka bukan orang bodoh dan juga pernah mendengar tentang makhluk besar yang dikenal sebagai aliansi yang baru saja lahir di dalam kekaisaran. Mereka masih dapat menggunakan status mereka sebagai penjaga klan He untuk berdiri di depan perusahaan tentara bayaran ini. Namun, status ini sulit diatasi di mata Yan Aliansi, seperti jurang antara klan He mereka dan perusahaan tentara bayaran. Dia benar-benar kepala aliansi Yan yang mengalahkan Yun San, Xiao Yan, Ling Er, Kagang, dan yang lainnya menunjukkan mata kaget saat mereka melihat pemuda berjubah hitam, yang pakaiannya berkibar saat tidak ada angin. Badai besar tampaknya telah muncul di dalam hati mereka. Meskipun mereka menduga bahwa Xiao yang dianggap tinggi, mereka masih tidak berpikir bahwa dia akan menjadi tuan baru di pusat perhatian seluruh kekaisaran Jiama, kepala aliansi Yan. Tentu saja, secara tegas, bukan karena mereka tidak pernah memikirkan ini, melainkan mereka tidak berani memikirkannya. Ini karena kesan yang ditinggalkan oleh kepala aliansi Yan pada banyak orang di dalam kekaisaran Jiama adalah bahwa dia terlalu misterius dan kuat. Hati beberapa orang bahkan memperlakukannya seperti dewa yang disembah. Dia telah mematahkan posisi tak bergerak dari Mystic Cloud Sekte di hati banyak orang di dalam kekaisaran Jiama. Oleh karena itu, posisinya sangat tinggi. Meskipun mereka tahu bahwa nama Xiao yang mirip dengan kepala aliansi Yan itu, mereka masih melanjutkan pemikiran ini. Pria paruh baya itu juga dengan paksa menelan seteguk air liur. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Siapa yang akan membayangkan bahwa perusahaan tentara bayaran kecil mereka ini benar-benar dapat berteman dengan orang yang begitu legendaris. Jika berita ini menyebar, kemungkinan perusahaan mercenari pertempuran berdarah mereka akan terkenal di seluruh kekaisaran. Kejutan mereka berlanjut untuk waktu yang lama sebelum berangsur-angsur menghilang. Kagang dan Ling Er diam-diam mengusap keringat dingin di dahi mereka. Ekspresi wajah mereka agak kaku. Sejak Xiao Yan muncul, dia berulang kali membuat mereka terkejut. Bahkan sekarang, hati mereka tanpa sadar merasakan perasaan mati rasa yang tidak pulih ke perasaan kaget yang mereka rasakan sebelumnya. Xiao Yan juga dikejutkan oleh perubahan kepala klan He seperti yang lainnya pada awalnya. Dia segera menatap lelaki tua ini dengan mata yang memiliki makna yang lebih dalam. Orang tua ini benar-benar mengerti zaman. Setelah memahami bahwa dia bukan tandingan lawannya, dia sebenarnya mampu mengubah mentalitasnya dan mendapatkan situasi yang paling menguntungkan.
Hati Xiaoyan memahami dengan sangat jelas bahwa jika lelaki tua ini masih mempertahankan sikapnya sejak awal bahkan setelah lelaki tua ini menebak identitasnya, dia tidak akan menolak menggunakan cara jahat untuk melenyapkannya dan klan He di belakangnya dari kekaisaran Jiama. Namun, kepala klan He ini telah memilih mentalitas yang dia butuhkan dengan kecepatan tercepat setelah ragu-ragu untuk waktu yang singkat di dalam hatinya. Setelah itu, dia menyerahkan martabat yang dimiliki kepala klan dan mengungkapkan sisi merendahkan Xiaoyan. Transformasi semacam ini mungkin tampak agak tidak tahu malu bagi orang lain, tetapi dari cara Xiaoyan melihatnya, lelaki tua ini adalah orang yang bisa menerima apa yang dikemukakan. Dia tidak akan menempatkan klan dalam bahaya karena momen kebanggaannya. Sebenarnya, dia bisa dianggap sebagai orang yang memenuhi syarat yang bertanggung jawab atas sebuah klan. Doki yang kuat yang melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan perlahan ditarik. Xiaoyan tersenyum sebagian dan bertanya, "Mengapa? Tidakkah kamu menginginkan botol teratai api itu?" Keringat dingin segera mengalir dari kepala klan He setelah mendengar ini. Dia tertawa datar dan berkata, "Chief Xiao sedang bercanda. Saya dibutakan sebelumnya. Itu sebabnya aku menaruh pikiranku padamu. Sekarang saya tahu identitas Anda, saya tidak akan berani menyinggung perasaan Anda bahkan jika saya punya lebih banyak nyali." "Siapa namamu?" Xiaoyan tersenyum tipis saat dia bertanya. "He Gan." Kepala klan dari klan He buru-buru menjawab. Xiaoyan mengangguk sedikit. Tatapannya melirik ke arah anggota dari Bloody Battle Mercenary Company di lapangan terbuka dan berbicara dengan tenang, "Saya memiliki hubungan lama dengan Bloody Battle Mercenary Company. Biarkan masalah hari ini berlalu. Jangan salahkan saya karena kejam jika Anda diam-diam menggunakan taktik apapun. Saya akan mematuhi kepala Xiao. Hehehe. Jika aku tahu sebelumnya bahwa Bloody Battle Mercenary Company berkenalan dengan kepala Xiao, aku tidak akan datang untuk mencari masalah bahkan jika aku diberi lebih banyak nyali. Anggap masalah hari ini sebagai pelanggaran dariku, He Gan. Saya pasti akan menemukan kesempatan untuk meminta maaf kepada beberapa pemimpin dalam Bloody Battle Mercenary Company di masa depan." He Gan buru-buru mengangguk. Tatapannya segera berbalik dan menyapu semua orang yang hadir sambil tersenyum ramah. Melihat senyum He Gan, pria paruh baya itu dengan cepat menangkupkan tangannya. Dia tahu bahwa dengan kekuatan He Gan, membunuh Bloody Battle Mercenary Company bukanlah hal yang sulit. Jika bukan karena Xiaoyan, mereka pasti sudah mati, apalagi berdiri di sini. Jadi, terlepas dari kekuatan Xiaoyan, dia tidak berani melakukan apapun secara berlebihan. Xiaoyan mengangguk sedikit. He Gan ini benar-benar tahu bagaimana menjadi sopan. Awalnya, mengingat kekuatannya, membunuh He Gan secara paksa bisa dilakukan dengan sebuah pikiran. Namun, ada klan He yang bergabung di belakang He Gan. Sekarang Xiaoyan hendak melakukan retret, dia secara alami tidak mau menghabiskan banyak upaya untuk bertindak melawan klan He. Oleh karena itu adalah akhir yang cukup bagus untuk membuatnya mundur dalam menghadapi kesulitan. Hehehe, Kepala Xiao. Klan He saya juga telah menerima undangan dari Yan Aliansi. Aku yang dulu memikirkannya untuk waktu yang lama dan kemungkinan besar akan bergabung dengan aliansi. Kami akan berkontribusi pada Yan Aliansi di masa depan. Pada saat itu, hehehe, saya akan menjadi bawahan kepala Xiao dan akan membutuhkan Anda untuk memberi saya banyak kesempatan." He Gan juga menghela nafas lega saat melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dia langsung tertawa. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Dia tidak bisa menahan tawa diam ketika mendengar ini. Orang tua ini bisa dianggap orang yang menarik. Dia hanya menggunakan beberapa kalimat untuk mengubah hubungan mereka menjadi atasan dan bawahan. Namun, Xiaoyan sedikit tahu tentang rencana kakak dari kata-kata ini. Dia diam-diam memuji di dalam hatinya. Tampaknya kakak laki-laki itu berencana untuk secara bertahap membuat aliansi yang mengendalikan banyak faksi di dalam kekaisaran. Seperti ini, kekuatan aliansi Yan akan benar-benar melonjak.
Saya secara alami akan mengingatnya selama seseorang setia pada aliansi. Jika Anda memberikan pahala yang besar di masa depan, saya tidak berani mengatakan bahwa saya akan mengizinkan Anda untuk melakukan terobosan ke Do Huang, tetapi tidak masalah untuk membantu Anda mencapai puncak kelas Do Huang. Xiao Yan tertawa kecil. Kejutan segera melintas di mata Hu Gan saat mendengar janji dari Xiao Yan ini. Pada usia ini, kesulitan untuk mencoba meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang cukup besar. Dia bahkan tidak pernah bermimpi untuk mencapai kelas Do Huang. Mampu mencapai puncak kelas Do Huang adalah batas yang berani dia impikan. Dia segera mengucapkan terima kasih dengan hormat. Biarkan masalah ini berakhir di sini hari ini. Saya masih memiliki beberapa masalah yang mengharuskan saya untuk memasuki pegunungan Magical Beast. Saya yakin Anda akan dapat menyelesaikan masalah di sini dengan benar. Xiao Yan berbicara perlahan. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu, Ketua. Hu Gan menjawab dengan hormat. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia berbalik dan menatap Kagang yang berwajah pucat. Dia tersenyum sedikit dan mengarahkan pil obat ke arah Kagang dengan jarinya. Paman Kagang, pil obat ini bisa membuatmu sembuh total dalam waktu singkat. Di masa depan, klan He tidak akan memiliki pemikiran lain tentang perusahaan mercenari pertempuran berdarah Anda. Kamu menyanjungku, kamu menyanjungku. Itu, tidak terduga bahwa adik kecil Xiao Yan adalah kepala aliansi Yan. Aku Kagang berbicara tanpa daya. Orang terkuat yang dilihat oleh tentara bayaran yang jujur ini dalam hidupnya adalah kepala klan He. Xiao Yan, yang merupakan kepala aliansi Yan, agak terlalu jauh darinya. Dia tidak menyangka bahwa pemuda saat itu, yang dia temui secara kebetulan di hutan pegunungan, benar-benar akan menjadi penguasa faksi terkuat dalam kekaisaran Jiama beberapa tahun kemudian. Xiao Yan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke arah Kagang dan berkata, masalah hari ini telah diselesaikan. Saya memiliki masalah penting lainnya dan akan pergi dulu. Setelah mengatakan ini, pandangannya berhenti pada Ling Er yang matanya yang cerah menatapnya di samping Kagang. Dia tersenyum sedikit, menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke langit. Mata Ling Er terkejut saat dia melihat sosok hitam yang dengan cepat menghilang ke langit. Matanya memiliki kilatan cahaya yang tidak biasa di dalamnya. Kekuatan dan pengaruh yang menyebabkan seorang ahli Do Huang merendahkan diri dengan mengangkat tangan tidak diragukan lagi memiliki daya tarik yang besar bagi cukup banyak wanita muda. Yang kuat selamanya adalah eksistensi yang paling berkilauan. Xiao Yan saat ini memiliki kualifikasi seperti itu. Sosok hitam terbang di atas hutan pegunungan yang luas dengan cara seperti kilat. Tekanan yang ditimbulkan oleh terbangnya yang berkecepatan tinggi menyebabkan jurang panjang terbentuk di atas lautan pepohonan di bawahnya. Beberapa saat kemudian sebelum selokan perlahan menghilang, sosok hitam itu secara alami adalah orang yang telah membantu perusahaan mercenari pertempuran berdarah menyelesaikan beberapa masalah. Itu adalah Xiao Yan. Dia tidak khawatir He Gan akan diam-diam menggunakan taktik licik apapun. Ini karena dia tahu bahwa semua taktik tidak berguna di depan kekuatan absolut. Klan He kecil mungkin memiliki reputasi di bagian barat laut kekaisaran, tetapi dari sudut pandang aliansi Yan, itu hanyalah faksi yang hampir tidak bisa menarik perhatian aliansi. Tidak perlu terlalu banyak usaha untuk melenyapkan klan He. Oleh karena itu, Xiao Yan dengan tenang pergi setelah menyelesaikan masalahnya. Dia tidak meninggalkan apapun saat dia pergi kali ini. Pada akhirnya, dia tidak memiliki persahabatan yang dalam dengan Kagang dan yang lainnya. Bantuan untuk menyediakan tempat penampungan Xiao Yan saat itu sudah terbayar setelah Xiao Yan menyelamatkan mereka 2 kali. Banyak pikiran terlintas di hati Xiao Yan saat kecepatan terbangnya tiba-tiba naik. Kecepatannya akhirnya berkurang setelah sekitar 10 menit lebih. Sayap api di punggungnya mengepak dan tubuhnya dibebankan ke lembah gunung yang tersembunyi di antara beberapa puncak gunung. Xiao Yan merasakan tatapan sedingin es menyapu saat tubuhnya memasuki lembah. Tatapan hanya menjadi sedikit lebih hangat setelah menyapu wajah Xiao Yan. Pandangan itu secara alami adalah milik Medusa,
yang tetap berjaga di tempat ini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak mempermasalahkannya. Tubuhnya bergerak dan kali berikutnya dia muncul, dia sudah berada di samping kepompong besar berwarna ungu muda itu. Apakah Anda sudah menyelesaikan masalah Anda? Medusa mengangkat matanya dan bertanya secara acak ketika dia melihat Xiao Yan muncul. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia secara kasar menyebutkan masalah itu dari sebelumnya. Namun, Medusa tidak terlalu tertarik dengan masalah ini. Itu hanyalah satu doang dan perusahaan tentara bayaran yang biasa-biasa saja, oleh karena itu, mengalami kesulitan yang menyebabkan dia merasa penasaran. Fluktuasi aura Anda menjadi semakin besar. Doki di tubuh Anda juga berulang kali merembes keluar. Dari kelihatannya, kamu harus cepat dan mundur. Medusa jelas lebih memperhatikan situasi tubuh Xiao Yan dibandingkan dengan masalah ini. Dia mengerutkan kening saat berbicara. Dari penampakan penglihatannya, Xiao Yan saat ini seperti saringan yang penuh lubang. Doki berulang kali merembes keluar dari lubang ini. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Aura yang dia keluarkan sebelumnya menyebabkan Doki di dalam tubuhnya menjadi semakin tidak terkendali. Apalagi, hal yang paling bermasalah adalah energi alam mulai mengalir tanpa henti ke tubuhnya. Hal ini menyebabkan bagian dalam tubuhnya menjadi semakin kacau. Saya terdesak waktu dan berencana untuk memulai retret yang dalam sekarang. Selama retret saya akan menutup gua gunung. Aku akan menyerahkan Ziyan padamu. Xiao Yan merenung sejenak sebelum segera berbicara. Iya. Medusa sedikit mengangguk. Dia segera ragu-ragu sejenak dan berkata, saya belum kembali ke suku Snake People selama perjalanan kembali ke Kekaisaran Jiama. Saya mungkin kembali ke suku setelah Anda keluar dari retret Anda. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, apakah Anda ingin saya kembali dengan Anda? Tidak perlu. Manusia tidak disambut oleh ras manusia ular kami. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada masalah yang tidak perlu jika Anda ikut. Ekspresi Medusa bergerak sebelum mulutnya mengucapkan sedikit penolakan. Xiao Yan menggosok kepalanya karena malu saat melihat ini. Dia berkata, kalau begitu, mari kita lupakan saja. Itu pertama-tama saya akan mengemasi gua gunung dan akan memulai retret sebentar lagi. Aku akan menyerahkan Ziyan padamu. Medusa menurunkan dagunya. Xiao Yan tidak menunda lebih lama lagi saat melihatnya mengangguk. Doki yang kacau di dalam tubuhnya menyebabkan dia merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa. Karenanya, tubuhnya berkedip dan dia bergegas ke gua gunung. Setelah itu, dia merapikan tempat ini di mana dia akan mundur jauh di tengah suara ledakan yang rendah. Medusa mengirim Xiao Yan ke gua gunung dengan matanya. Dia tanpa sadar mengepalkan tangannya dan matanya berubah dengan cepat. Sesaat kemudian, dia menghela nafas tak berdaya. Orang ini sepertinya sedikit takut untuk mengikutinya ke suku ular. Merapikan gua gunung berlangsung sekitar 10 menit lebih sebelum berakhir. Setelah itu, Xiao Yan, yang ditutupi debu batu, terbatuk dan berjalan keluar. Dia tiba di tempat di mana kepompong besar berwarna ungu itu berada dan dengan lembut menepuknya. Dia tertawa, gadis kecil, saya juga akan mengadakan retret dan akan mengundang Kailing Jie Anda untuk menjagamu selama periode waktu ini. Saya harap Anda telah menyelesaikan evolusi Anda ketika saya keluar dari retret saya. Jika tidak, aku akan meninggalkanmu di hutan belantara ini dan membiarkan magical beast lainnya memakanmu seperti tonik. Kepompong ringan itu tiba-tiba menjadi sedikit lebih cerah saat suara Xiao yang terdengar. Seolah-olah orang kecil di dalamnya menentangnya. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat melihat ini. Medusa di sampingnya juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang ini masih ingin bercanda bahkan pada saat ini. Xiao Yan menepuk kepompong ringan itu sekali lagi. Dia menoleh ke Medusa dan berkata sambil tersenyum kecil, aku khawatir ini akan menyusahkanmu kali ini. Saya juga tidak menyadari berapa lama waktu yang saya perlukan selama terobosan ini. Jika saya menebak dengan benar, itu akan membutuhkan setidaknya setengah tahun. Tenang,
Ini hanya setengah tahun. Medusa menyibatkan rambut hitam di dahinya dengan tangannya dan berbicara dengan lemah. Selama tidak ada situasi khusus yang terjadi, aku akan menjaga kalian berdua sampai kamu berhasil keluar. Xiaoyan mengangguk pelan saat mendengar ini. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menangkupkan tangannya dengan hormat ke Medusa. Dia tiba-tiba berbalik dan melangkah ke gua gunung. Sesaat kemudian, tubuhnya memasuki kegelapan di dalam gua. Setelah lenyapnya tubuhnya, gua gunung itu tiba-tiba mengeluarkan suara benturan keras. Segera, tumpukan batu besar berguling dan jatuh, dengan kuat menghalangi pintu masuk gua. Ekspresi acuh tak acuh Medusa akhirnya mengungkapkan rasa kesepian saat dia melihat pintu masuk gua yang telah berubah menjadi tumpukan puing. Tidak ada yang tahu kapan Xiaoyan bisa pergi setelah melakukan retret ini. Medusa terdiam sesaat sebelum menghela nafas pelan. Dia dengan lembut bergumam, mudah-mudahan Anda akan berhasil melakukan terobosan. Gua gunung tidak segelap yang dibayangkan. Beberapa batu cahaya bulan telah ditempatkan di dinding gua. Cahaya lembut samar tersebar di seluruh gua. Itu tidak terlalu mencolok dan juga tidak tampak terlalu gelap. Xiaoyan duduk bersila di atas batu hijau. Batu hijau ini jelas berisi beberapa pecahan batu giok dan terasa sejuk saat dia duduk di atasnya. Itu berisi manfaat tertentu dalam memastikan kewaspadaan seseorang. Xiaoyan melirik batu hijau ini sebelum dia tiba-tiba teringat akan teratai api berwarna hijau saat itu. Pelatihan di atasnya tidak hanya memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kecepatan penyerapannya tetapi juga memiliki manfaat penyempurnaan awal. Itu benar-benar penolong utama dalam pelatihan. Sayangnya, itu telah dihancurkan oleh Valen Heart Flames saat dia di bawah tanah. Xiaoyan tertawa getir. Dia menghela nafas panjang sebelum tangannya segera membentuk segel. Hanya dalam waktu yang diambil untuk bernafas, dia telah memasuki kondisi latihannya tanpa hambatan. Situasi di dalam tubuhnya muncul di benaknya begitu dia memasuki kondisi pelatihan. Dia melihat Doki yang seperti toren yang berderap di dalam nadinya dengan cara yang kacau. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Beruntung tubuhnya ini telah mengalami penyempurnaan obat-obatan spiritual dan api surgawi berkali-kali. Jika tidak, pemberontakan Doki tingkat ini setidaknya akan menyebabkan dia merasakan sakit jauh di dalam tulangnya. Xiaoyan perlahan membuang gangguan dari pikirannya saat pikirannya mulai mengatur pemberontakan Doki di dalam tubuhnya. Dengan bantuan kekuatan spiritualnya yang kuat, Doki ini, yang melonjak secara acak, dikejar ke beberapa jalur ki dalam waktu singkat. Doki mengikuti rute Flames Mantra dan dengan cepat diedarkan. Saat itu beredar, perasaan aneh, yang muncul di dalam jiwanya, perlahan muncul di hati Xiaoyan. Energi alam di sekitarnya di luar gua mulai melonjak dengan liar saat perasaan unik ini telah menyerbu hati Xiaoyan. Itu dengan cepat diputar sebelum membentuk corong spiral kecil di udara di atas kepala Xiaoyan. Sisi yang lebih kecil terhubung ke kuil Xiaoyan saat itu menuangkan energi liar dan kekerasan yang sangat besar ke tubuh Xiaoyan. Xiaoyan segera mengerutkan kening di dalam hatinya setelah menuangkan energi yang begitu besar. Kepadatan energi di dalam lembah agak melebihi ekspektasinya. Tidak terduga bahwa itu sekuat ini pada awalnya. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Pikirannya bergerak, dan nyala api hijau giok tiba-tiba muncul tanpa peringatan sebelumnya, benar-benar menyelimuti tubuhnya. Setelah nyala hijau giok muncul, ia tidak punya waktu untuk memancarkan suhunya ketika mulai bergoyang perlahan di bawah perintah Xiaoyan. Akhirnya, nyala hijau giok berangsur-angsur berubah menjadi nyala api yang tak terlihat. Itu mengejutkan Valen Heart Flames. The Valen Heart Flames benar-benar melilit tubuh Xiaoyan, tampak seperti lapisan pakaian api. Kecepatan energi liar dan keras dari sekitarnya, yang telah mengalir dengan liar ke tubuh Xiaoyan, segera berhenti. Di bawah perlindungan Valen Heart Flames, energi alami yang agak berbintik-bintik itu akan dimurnikan sekali oleh efek khusus Valen Heart Flames setelah melewatinya. Dengan cara ini, tekanan di dalam tubuh Xiaoyan segera berkurang drastis.
Energi bersiul di dalam gua gunung. Untaian energi berbintik-bintik warna-warni terjalin satu sama lain. Warna-warna cerah dan indah terpancar di dalam gua, membuatnya tampak luar biasa indah. Di tepi cahaya energi yang tak terhitung jumlahnya adalah Xiao Yan, yang sedang duduk bersila. Kemajuan dari Do Wang menjadi Do Huang bukanlah hal biasa. Kemajuan ke kelas ini membutuhkan energi yang luar biasa besar, seperti Ziyan. Jumlah energi yang begitu agung secara alami bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam waktu singkat. Oleh karena itu, seseorang hanya dapat mengandalkan pengumpulan energi untuk waktu yang lama untuk menyelesaikan proses transformasi. Xiao Yan saat ini sudah memiliki kualifikasi untuk maju ke kelas Do Huang. Oleh karena itu, saat ini dia hanya membutuhkan energi yang cukup baginya untuk maju. Begitu dia menyelesaikan pengumpulan energi, maju ke Do Huang adalah masalah yang mudah dicapai. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa kemajuan ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sekian dulu alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like dan komennya, agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan, dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.